Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, selamat pagi. Senang sekali saya masih bisa menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara dari tempat ini, dari rumah hambanya. Semoga firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita itu bisa semakin meneguhkan kita, memberikan keyakinan dan membuat kita juga menjadi kuat untuk menghadapi situasi yang sulit dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan ini semakin meneguhkan kita bahwa kita juga adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang terambil dari Yesaya pasal yang ke-56 ayat yang ke-8. Tetapi sebelumnya marilah kita menyerahkan terlebih dulu hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan Yesaya 56 ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, ada banyak orang merasa bahwa dia adalah orang Kristen karena di KTP-nya tertulis di situ Kristen. Berarti aku adalah orang Kristen. Ada juga orang yang berpikir bahwa dia adalah orang Kristen karena ayah dan ibunya adalah orang Kristen, sehingga dia adalah keturunan atau anak orang Kristen, dan itu berarti aku adalah orang Kristen. Nah, yang menjadi pertanyaan kepada kita Bapak Ibu Saudara-saudara, benarkah seperti itu? Atau siapakah yang benar-benar bisa disebut orang-orang Kristen? Orang Kristen bukan saja karena di KTP-nya adalah tertulis di situ Kristen, atau bukan karena dia adalah keturunan orang Kristen, tetapi dia baru bisa disebut orang Kristen kalau dia benar-benar mencintai Kristus yang menjadi Tuhan baginya dan setia taat akan firman Kristus itu sendiri. Dia mau taat menderita juga bersama-sama dengan Kristus karena kecintaannya kepada Tuhan yang dia sembah. Dia boleh hidup juga dengan saleh menjauhkan diri dari segala kejahatan sebagai tanda bahwa dia sudah diselamatkan. Nah, itulah tandanya bahwa dia adalah orang Kristen. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan bagi kita hari ini ingin mengajarkan bahwa seseorang bisa menjadi umat Allah walaupun dia bukan seorang keturunan Israel. Tetapi sekalipun mereka bukan orang Israel atau keturunan Yahudi, mereka bisa disebut umat pilihan Tuhan kalau mereka boleh hidup taat, penuh dengan keadilan dan takut akan Tuhan, mencintai Tuhan dalam kehidupannya, hidup dengan saleh. Itu syaratnya, bukan garis keturunan, bukan siapa ayah dan ibunya, tetapi ketika dia mau melakukan hukum Tuhan, taat kepada hukum Tuhan dan kehendak Tuhan, dan mau melakukan keadilan dalam hidupnya. Nah, saudara-saudara, apa yang dimaksud dengan keadilan? Termasuk melakukan peraturan Sabat yang menjadi perintah Allah ketika itu. Sabat yaitu adalah hari peristirahatan. Umatnya beristirahat dari pekerjaannya agar tubuhnya bisa dipulihkan. Tetapi makna Sabat bukan hanya sekedar saudara-saudara
bahwa dia beristirahat dari pekerjaannya, tetapi dia juga harus benar-benar melakukan itu dengan adil dan tidak diskriminatif. Misalnya buat budak-budaknya ketika itu. Ada orang Yahudi memang taat kepada Sabat. Mereka tidak melanggar Sabat, mereka tidak bekerja pada hari Sabat, tapi mereka memaksa budak-budaknya untuk bekerja pada hari Sabat. Itu diskriminatif dan tidak adil. Tuhan tidak suka orang yang seperti itu. Nah, disinilah saudara-saudara, Tuhan mau menjadikan orang yang bukan Israel juga menjadi umat pilihan Tuhan yang berhak hidup bersama dalam jemaat Tuhan dalam satu gembala agung, yaitu Bapa di sorga. Dan hanya ketika mereka benar-benar hidup dengan benar, mau taat kepada Tuhan dan hidup dengan saleh. Ini penting saudara-saudara ditekankan dalam kehidupan bangsa Israel. Kenapa? Karena sebelum mereka terbuang, justru mereka melakukan ketidakadilan dan tidak taat kepada apa yang Tuhan katakan. Oleh karena itu mereka dibuang oleh Tuhan ke Babel ketika itu. Nah, Tuhan mau memperbaharui, Tuhan mau memberikan keselamatan, Tuhan mau memberikan jalan kelepasan kepada mereka. Tapi kelepasan itu juga berlaku buat seluruh orang yang juga mau setia kepada Tuhan, mau mencari Tuhan, mau memegang hari Sabat, hari perhentian itu, dan juga mau melakukan kebenaran dalam hidupnya. Itu juga disebut dengan apa? Umat Tuhan. Sama seperti saudara-saudara kalau kita boleh lihat beberapa ayat Alkitab, ya, kalau kita lihat dari 1 Raja-Raja 8, tapi sebenarnya ini dulu yang paling tegas sekali untuk mengatakannya, itu di Kisah Para Rasul 10 ayat 35. Dikatakan setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Jadi setiap orang yang takut akan Dia, walaupun bukan bangsa Israel atau dari manapun dia berada, kalau dia takut akan Dia, takut akan Tuhan dan mengamalkan kebenaran, Dia juga berkenan kepadanya. Artinya diterima Tuhan menjadi umatnya. Kalau kita lihat lagi apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Efesus 2 ayat 19, dia katakan, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Jadi kita ini bukan lagi orang asing. Bagi Tuhan, ketika kita benar-benar percaya kepada Kristus, kita adalah anggota-anggota keluarga Allah. Kita berhak menerima keselamatan itu. Bahkan Yesus pernah berkata, Yohanes 10 ayat 16, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Jadi ada orang lain lagi yang bukan umat pilihan Tuhan itu, tapi mereka mau menerima Dia, maka Dia arahkan. Makanya yang menjadi tugas bagi kita orang percaya, karena keselamatan itu adalah inklusif dan kepada universal, maka kita harus memberitakan keselamatan itu kepada orang-orang lain supaya mereka tahu, karena mereka berhak tahu, dan supaya mereka tahu dan mereka juga boleh diselamatkan. Ini menjadi tugas kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, hari ini firman Tuhan ini mau mengingatkan kita sekali lagi. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang Israel yang terbuang, aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orang yang telah terhimpun. Jadi termasuk kita juga lah itu. Makanya bersyukurlah, berterima kasihlah kepada Tuhan, karena Tuhan menganugerahkan hidup itu kepada kita. Kita diambil atau dipanggil menjadi umat pilihan Tuhan. Hati-hati,
Tunjukkan dirimu adalah engkau bagian orang-orang yang sudah diikutkan dalam keselamatan itu, dalam keluarga besar Allah itu sendiri. Jangan berlaku curang, jangan berlaku tidak adil, jangan jahat. Tinggalkan semuanya dosa-dosa yang lama, sebab engkau sudah ditebus. Begitu berharganya kita sudah ditebus. Buahkanlah keselamatanmu itu dengan takut dan gentar. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Berkatilah itu. Jadikan kami menjadi umat-Mu yang setia, yang mencintai Engkau, yang hidup takut akan Tuhan dan hidup berlaku adil. Dan jangan kami menindas orang lain. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang sudah dengarkan firman Tuhan, tinggallah dalam kebenaran. Sebab kita sudah dibenarkan oleh Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Salam.